Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal berjudul Penerapan Problem Based Learning pada Pembelajaran Konsep Hidrolisis Garam untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang dilakukan oleh Restu Destrianti dan Lazulfa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yusuf Mahendra Zahra dengan nomor induk mahasiswa 121208081. Saya dari kelas 3C. Adapun outline dalam presentasi pada kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, lalu yang keempat kesimpulan. Yang pertama mengenai pokok pembahasan pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kita perlu tahu kenapa kita menggunakan problem based learning sebagai penelitian yang akan kita lakukan. Nah, sebelum lanjut ke pengertian problem based learning, sebaiknya kita ketahui dulu apa itu pendidikan. Pendidikan itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Nah, melalui proses pendidikan, siswa itu akan dididik dan dibentuk sesuai dengan keahliannya. Pendidikan itu dapat dikatakan berhasil apabila tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Nah, tujuan pendidikan adalah merubah pola pikir dari siswa serta menanamkan akhlak mulia kepada diri siswa tersebut. Untuk mencapai tujuan eh, di, untuk mencapai suatu tujuan tersebut tentunya dibutuhkan proses yaitu proses pembelajaran. Nah, salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan itu adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Nah, untuk menciptakan proses pembelajaran yang mampu membangun kerangka berpikir siswa dan menyediakan pengalaman belajar kepada siswa sehingga siswa terlibat dalam eh, pembelajaran dapat digunakan model problem based learning. Nah, problem based learning sendiri ini adalah model pembelajaran yang berbasis masalah yang dirancang agar siswa itu mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka itu mahir dalam merancang atau memecahkan masalah dan memiliki kecakapan dalam berpartisipasi dalam tim. Eh, Pembelajaran berbasis masalah ini juga dikembangkan untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Nah, tujuan utama digunakannya problem based learning ini yaitu yang pertama untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis sesuai yang tadi sudah saya jelaskan mengenai tujuan pendidikan ya. Lalu pengembangan kemampuan pemecahan masalah dan pengembangan kemampuan siswa untuk secara aktif membangun pengetahuannya sendiri. Kemandirian belajar dan keterampilan sosial itu dapat terbentuk ketika siswa berkolaborasi untuk mengidentifikasikan suatu informasi, strategi, dan sumber belajar yang relevan untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu pembahasan yang kedua mengenai metode penelitian. Eh, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen. Lalu prosesnya juga menggunakan eh, dua kelas dengan kemampuan yang sama di mana ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dan kelas eksperimen ini adalah kelas yang diberi perlakuan menggunakan model problem based learning dan kelas kontrol ini dengan metode ceramah. Nah, kedua kelas tersebut itu sebelum diberi perlakuan terlebih dahulu diberi yang namanya pretest untuk mengetahui sejauh mana sih materi yang akan diajarkan dapat dikuasai oleh siswa tersebut. Nah, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, tes, di sini ada tes awal dan tes akhir, lalu ada dokumentasi. Nah, populasi dalam penelitian atau subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2, dan 11 IPA 4 SMA Negeri 4 Pekanbaru semester genap tahun ajaran 2014-2015 yang berjumlah 96 orang. Sentral dalam penelitian ini adalah dua kelas 11 IPA yang mempunyai tingkat homogenitas yang hampir sama, karena untuk memenuhi metode kuasi eksperimen ini diperlukan kelas kontrol dan kelas eksperimen yang memiliki kemampuan homogenitas yang sama agar tercapai suatu peningkatan dalam penerapan problem based learning ini.
Terus yang dilakukan tadi itu tes homogenitas, tes pretest, dan tes post-test. Nah, uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui kesamaan kemampuan dasar yang dimiliki oleh populasi yang diuji. Populasi yang diuji itu ketiga subjek tadi, ketiga kelas tadi, kelas IPA 1, IPA 2, dan IPA 4 tadi. Nah, eh, soal yang diberikan itu tentunya adalah soal tentang hidrolisis garam, jumlahnya itu ada 20 soal. Uji prestasi ini dilakukan sebelum dilaksanakannya pembelajaran. Lalu untuk proses ini dilakukan ketika pembelajaran sudah selesai. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana atau seberapa besar nih kepahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Lalu yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Nah, untuk mengetahui terdapat pengaruh atau tidak dalam penerapan model ini, eh, yang pertama tadi kita harus mengetahui dulu atau harus memilih dulu kelas yang mempunyai kemampuan yang hampir sama atau homogen gitu ya. Jadi diharapkan pengaruh yang terjadi ini bukan karena perbedaan kemampuan dari siswanya, tetapi karena model problem based learning-nya. Karena itu perlu diujikan, eh, perlu dilakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Nah, uji homogenitas ini dilakukan oleh tiga, tiga kelas subjek, kelas 11 IPA 1, kelas 11 IPA 2, dan kelas 11 IPA 4 dengan materi yang menjadi dasar dari pelajaran analisis, yaitu ada asam dan bahasa. Nah, soal yang diberikan juga merupakan pilihan ganda berjumlah 20 soal. Hipotesis dalam penelitian yang juga diuji dengan selisih nilai pretest dan nilai post-test gitu. Nah, dapat dilihat dalam diagram perbandingan nilai pretest dan post-test kelas eksperimen dan kontrol. Nah, nilai rata-rata pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol ini memiliki perbandingan yang tergolong rendah ya. Kelas eksperimen ini memiliki pada pretest kelas eksperimen ini memiliki rata-rata nilai rata-rata sebesar 27,72 dan pada kelas kontrolnya ini memiliki nilai rata-rata sebesar 31. Nah, nilai tetes ini merupakan nilai rata-rata siswa sebelum memasuki penjelasan materi mengenai hidrolisis garam. Nah, lalu eh, bisa dilihat juga ya, namun secara umumnya itu di sini nilai pretest dan nilai post-testnya tuh terlihat lebih besar nilai post-testnya gitu karena tentunya hal ini dikarenakan siswa telah memahami gitu atau mengetahui apa itu tentang hidrolisis garam dan melalui proses pembelajaran yang dilakukan. Artinya itu ada eh, pencapaian dalam seorang guru untuk menjelaskan materi. Lalu menurut Chin dan Chia, model problem solving ini dapat menunjukkan proses kognitif siswa yang menjadi lebih baik dengan kebiasaan berpikir baik. Nah, hal ini juga dapat dilihat dari LKS, kelas eksperimen, dari kelas kontrolnya. Bisa dilihat dari LKS 1, LKS 2, LKS 3, dan LKS 4 ini menunjukkan kenaikannya. Namun memang pada LKS ketiga ini mengalami penurunan. Nah, praktikum sederhana ini dapat mendukung model problem ini dengan baik. Praktikum juga dapat menunjang kreativitas dan semangat siswa untuk belajar. Tetapi model problem learning ini kurang efektif digunakan pada materi yang bersifat hitungan seperti menentukan pH larutan garam yang terhidrolisis. Karena siswa lebih banyak bertanya kepada guru ketimbang ia melakukan diskusi bersama teman kelompoknya gitu. Nah, materi hitungan itu sebaiknya memang menggunakan model atau metode yang dapat diterapkan pada materi mengenai perhitungan itu sendiri ya. Nah, sehingga mungkin akan lebih mempermudah eh, pemahaman pemahaman dari siswa itu sendiri. Lalu yang keempat ada kesimpulan.
Nah, kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu ada yang pertama rata-rata nilai post test dari kelas eksperimen adalah 83,75, sedangkan rata-rata nilai post test kelas kontrol adalah 79,545. Kedua pengaruh model problem-based learning ini terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 4 bukan baru pada pokok bahasan hidrolisis garam pada kelas eksperimen memiliki pengaruh sebesar 9,35%. Artinya, penerapan problem-based learning dalam materi pembelajaran hidrolisis garam ini berhasil dilakukan gitu oleh peneliti karena memiliki pengaruh yang besar sebesar 9,35% dibandingkan dengan materi-materi yang lain atau materi sebelum diterapkannya program based learning ini. Seperti itu, eh, terima kasih. Dan jika ada terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi kontak yang tertera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.